Kita bedah stand up bareng-bareng materinya Mukmin di final Suci 12 Kompas TV, tema implisit. Kenapa implisit? Karena Mukmin sama sekali tidak membahas soal juara di babak ketiga. Ketika dikonfirmasi sama Bang Radit, Mukmin alasannya implisit. Gokil, mau bohongin founder. Untung juara ya kan. Tapi sedikit intro sebelum kita masuk ke materinya Mukmin yang ini banyak banget dibahas di berbagai sosmed, Instagram, Twitter, Thread, Mic33, MIRC, pokoknya banyak banget. Dan sempat Bang Rian Adriandi nge-mention kalau Mukmin ini adalah maestro delivery dan sempat mengingatkannya dengan penampilan Rowan Atkinson alias Mr. Bean sebagai Toby the Devil. Kalian bisa cek videonya ada di YouTube. Kalau si Mr. Bean, dia berperan sebagai setan yang sedang mengabsen dan mengelompokkan orang-orang tertentu dengan cara monolog atau stand up comedy. Nah, Mukmin juga menggunakan pendekatan yang hampir mirip. Bedanya, Mukmin sebagai guru dan sedang mengabsen murid sebelum belajar. Kita masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too, sayangku. Tadi katanya dukung ya? Kayaknya nggak banget gitu. Saya kalau pulang malam dimarahin mulu. Maaf ya Pak Guru jadi curhat ini, astagfirullahaladzim. Di bagian opening kita belajar dua hal tentang Mukmin. Yang pertama adalah materinya ini mungkin jadi hamin sekian jam sebelum dia tampil. Dan yang kedua, bukti kalau Mukmin sangat bersenang-senang di panggung. Di bagian opening nih Mukmin bilang, I love you too sayangku. Tadi katanya dukung ya. Ini merespon kalimat sebelumnya dari istrinya yang mendukung dia sebelum dia tampil. Tapi sayangnya Mukmin tidak punya punchline yang cukup kuat untuk meng-follow up. Jadi dia hanya sekedar merespon tanpa punya back template yang jelas. Akhirnya dia cuman sebatas punchline-nya tuh kayak kayaknya nggak banget gitu. Untungnya diselamatkan sama tag-nya. Tag-nya semacam bomb slide, dapat tawa lumayan besar dan ini mengindikasikan kalau ya udah ini Mukmin bersenang-senang aja gitu dan dia coba merespon. Kalau Bang Rian Adriandi menyebut Mukmin adalah maestro delivery, karena saya cukup mengenal Mukmin di komunitas stand up Indo Jogja, Mukmin menurut saya adalah maestro celah. Dia bisa nyari kelucuan walaupun seminimal itu yang dia bisa masuk gitu untuk bisa kayak oke ngambil momen. Kalau misalkan oh ini ternyata nggak berfungsi, ini nggak berguna, ini nggak kena, dia punya backup plan dengan cepat. Mungkin karena efek dari seringnya mengajar. Jadi di kepala dia tuh selalu berputar untuk bagaimana caranya keluar dari situasi-situasi seperti ini. Dan untungnya berhasil. Nah, selanjutnya premisnya menurut saya ini implisit. Dibanding temanya yang implisit, saya lebih setuju kalau premisnya itu sangat implisit. Premisnya adalah bagaimana jadinya kalau Mukmin berperan sebagai guru di kesehariannya. Namun ini diubah ke panggung suci yang lebih besar, yang lebih ramai, yang lebih megah, yang lebih ada pressure-nya. Saya mohon maaf kepada murid-murid semuanya. Apa kabar kalian pada malam hari ini? Alhamdulillah. Mohon maaf ya kelas kita sampai malam seperti ini ya. Soalnya kalau siang Bapak sibuk ngejob gitu. Bapak kurir. Astagfirullah. Oh, sebelum kita mulai kelas, mungkin kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Mukmin mencoba bermain di kata selamat malam, yang mana agak aneh untuk ucapan seorang guru, karena guru biasanya selamat pagi atau selamat siang. Makanya punchline-nya menurutku sangat oke dan kayak pas gitu loh. Alhamdulillah, mohon maaf ya kelas kita sampai malam seperti ini. Jadi kesannya kayak, oke saya meng-acknowledge aja gitu. Mukmin, yaudah kita, karena ini malam hari, ya aku tidak berpura-pura bahwa ini adalah kita sedang dalam posisi pagi hari, tapi malam hari aja. Mukmin membuat theater of mind di kepala penonton bahwa di saat itu, dalam set itu, Mukmin adalah seorang guru dan kita adalah muridnya.
Kemudian dia menambah tag, "Soalnya kalau siang Bapak sibuk ngejob gitu, eee, Bapak kurir," gitu. Sebenarnya punchline ini sampah. Mukmin harusnya bisa dapat punchline lebih bagus, tapi kenapa ini bekerja sangat baik, bekerja sangat keren, bekerja sangat optimal, karena delivery Mukmin yang juga mengindikasikan kalau dia malu mengeluarkan punchline ini. Punchline Bapak kurir. Soalnya nadanya kayak, Bapak kurir," gitu, agak malu-malu dan itu yang ngebikin kita kayak, oh, ya udah dia pengen menghibur kita aja gitu, dia pengen membuat kita tertawa dengan jokes, yang mungkin setara jokes-jokes guru-guru ya, jokes-jokes orang tua gitu. Jadi kita tetap terhibur aja dan terasa lucu banget, genuine banget, tulus banget, itu yang, eee, saya rasakan gitu. Lalu kita masuk ke bridging. Oh, sebelum kita mulai kelas, mungkin kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita buka dengan bacaan basmalah, yang mana dari mode bercanda kemudian kembali ke mode mengajar. Nah, ini yang menurut para juri ini masih masuk ke dalam ranah stand up karena sifatnya adalah act out dan, mungkin nggak hampir-hampir sketsa ya, tapi memang lebih ke act out bagaimana ketika guru mencoba mengajar di kelas. Mungkin kita absen terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita yang sangat penting ini ya. Abdel ada? Ada, Abdel ada. Abdel masih ada, alhamdulillah. Radit ada? Ada nggak tuh imannya? Nah, kita masuk ke bagian beat soal ngabsen. Ini beat yang eskalasinya luar biasa, dar der dor, dan kayaknya ini memang beat ditulis dalam waktu yang sangat singkat. Ketika otak di-pressure untuk bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bisa jadi hasil yang diperoleh itu bisa melebihi imajinasi dan nalar kita gitu. Makanya ini salah satu mungkin ya beat, jenius di final Suci 12. Masuk ke premis, mungkin kita absen terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita yang sangat penting ini. Setup-nya, Abdel ada. Ada. Ada Abdel, ada. Oh, masih ada, alhamdulillah. Di bagian ini penonton sudah ketawa, tapi di sini saya tulisnya masih setup. Kenapa? Karena memang ini planting yang sangat oke dari Mukmin. Bahwa dia ngebuat juri-jurinya adalah murid-murid yang ada dalam kelas tersebut. Dia nggak bilang penonton random, dia nggak bilang istrinya, dia nggak bilang Nyanen, dia bilang orang yang sangat terlihat dalam final tersebut, iya jurinya. Dan ini adalah langkah yang sangat nice gitu dari seorang Mukmin. Makanya ketika bilang Cing Abdel atau ngabsen Cing Abdel cuman bilang, "Abdel ada." "Oh ada, alhamdulillah." Penonton ketawa, mungkin menurut saya karena penonton tuh tidak expect, wah yang dipanggil Cing Abdel, mana nggak pakai Cing lagi cuman Abdel doang. Kayak murid aja gitu loh. Tapi ya kita bisa fine-fine aja terima karena ya Mukmin berperan sebagai guru yang sedang mengabsen siswanya dalam kelas. Dan kenapa saya bilang Cing Abdel ini sebagai setup, karena tidak ada punchline-nya untuk merespon ketika Cing Abdel angkat tangan, nggak ada. Punchline-nya ketika masuk ke pembahasan Bang Radit. Radit ada nggak tuh imannya? Masya Allah. Ini merespon atau ini Mukmin ini ngebuat punchline dari anggapan orang-orang yang merasa bahwa Bang Radit itu jarang memperlihatkan sisi spiritualitasnya. Nah, itu dia. Sehingga punchline ini bekerja dengan sangat baik. Nirina masih cantik. Astagfirullah, guru. Guru tidak boleh naksir murid. Dengerin ya kalian itu ya. Pak Mumin gak suka kayak gitu. Rian ada? Rian dari Jombang.
Bukan ya, bukan ya. Aduh, mohon maaf ya. Pak Guru suka salah. Pak D, loh. Nggak lulus-lulus. Ya Allah. Alhamdulillah, Indro ya namanya ya. Alhamdulillah Indro masih ada juga. Berlanjut ke juri-juri selanjutnya. Teh Nirina, angkat tangan, masih cantik, dapat gombalan, dapat respon. Kemudian ditambah dengan punchline, karena tidak berhenti di situ. Nambah punchline, astagfirullah. Guru, nah ini membuat penonton ketawa. Karena melihat ada sebuah kontras di mana seorang guru mencoba menggombali muridnya. Dan Mukmin entah ditulis atau enggak, kalaupun ditulis berarti dia sudah sadar akan ada respon dari penonton, tapi kalau dia ini bermain improv di sini, maka ini adalah respon yang sangat oke gitu. Karena dia sadar bahwa akan tidak mungkin seorang guru menggoda muridnya gitu. Akan terlihat sangat creepy. Dan akhir-akhirnya juga banyak terjadi kan, kita lihat di berita-berita. Kemudian masuk ke Bang Rian. Rian ada? Oh Rian, dari Jombang. Nah, main mismatch atau salah tafsir atau salah maksud, salah sebut maksudnya Rian yang mana, ternyata Rian yang itu yang dimaksud. Main punchline simple tapi bekerja dengan maksimal. Orang juga akhirnya ketawa gitu karena buset Rian Jombang lagi, maksudnya kan banyak ya Rian-Rian terkenal yang lain ya. Kenapa Rian dari Jombang? Tapi fun fact-nya, di komentar tuh ada yang bilang, maksudnya Rian Jombang itu apa ya? Wah terlalu muda berarti. Kamu terlalu muda, jadi tidak tahu referensi Rian Jombang. Nah, kemudian masuk ke juri yang terakhir, yaitu adalah Pak D Indro. Ketika nyebut Pak D, itu punchline gede banget. Karena lagi-lagi bermain soal kontras. Mungkin seorang guru punya murid Pak D. Jadi seorang guru ngabsen nama Pak D itu yang jadi trigger ketidaksesuaian. Di mana penonton ketawa karena ya kenapa di absen namanya Pak D. Dan itu juga mematahkan asumsi juga. Tadi kan nama Nirina, Rian, Radit, Abdel. Ketika Pak D Indro, kita mikir ya udah Indro. Tapi ketika memilih Pak D untuk jadi punchline itu meledaknya luar biasa. Ditambah nge-tag, "Loh, tuh, nggak lulus-lulus." Ketawanya makin gede gitu. Kemudian direspon dengan, "Ya alhamdulillah. Indro ya namanya ya, Indro masih ada juga." Itu menandakan bahwa kita semua masih memerlukan Pak D Indro. Terima kasih Pak D Indro. Joko ada? Joko pulang kampung ya? Menjadi rakyat biasa. Ya Allah ya Robi Joko. Raka mana Raka? Oh Raka nggak sekolah. Sekian saya Mukmin. Nah di bagian ini menurut saya ini manis banget. Mukmin mencoba untuk membahas kontribusi Pak D Indro di dunia stand up comedy Indonesia. Mungkin memang tidak terlalu dapat tawa atau yang gimana, tapi ini kayak apresiasi Mukmin aja gitu. Bilang itu menandakan bahwa kita semua masih memerlukan Pak D Indro. Terima kasih Pak D, disambut dengan tepuk tangan penonton. Di titik ini, saya, atau mungkin juga ada beberapa penonton yang ada di Balai Sarbini, merasa bahwa abis ini Mukmin bakal mengekskalasi kemana lagi ya, untuk bisa menambahkan setup dan punchline-nya ketika dia ngabsen, atau mungkin masuk ke pembahasan kelas apa hari ini. Tapi ternyata Mukmin lagi-lagi menggunakan punchline politik untuk mempertebal setnya, untuk makin memperkuat pembahasan materinya. Setup dan punchline ini soal Joko pulang kampung menjadi rakyat biasa,
Raka mana, Raka nggak sekolah. Ini punchline yang merespon situasi atau dinamika di Indonesia. Saya nggak bakal jelasin lebih jauh, karena kalau dijelasin, jadinya tidak lucu dong. Ini lucu untuk dinikmati aja. Dan tentu saja dapat respon yang sangat 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 luar biasa dari para penonton. Respect untuk Pak Mukmin. Nah, itu tadi materinya Mukmin di Final Suci 12 tema implisit. Nah, nggak ada tema juaranya kan. Itu yang dikomentarin sama juri. Terus banyak yang bilang, kok bisa juara? Jurinya nggak kompeten. Itu juri, menurut saya juri paling kompeten untuk kompetisi stand up comedy. Ada founder, ada juara satu, ada legenda komedi, kemudian ada juga pelaku stand up comedy yang sering bikin stand up spesial tiap tahun, ada juga dari praktisi dari luar stand up comedy, ya ini udah kompeten. Ya udahlah. Tapi yang bikin saya penasaran, kalau Mukmin ada pengurangan nilai di akhir, terkait tidak adanya tema juara dalam setnya yang ini, maka saya penasaran seberapa tinggi nilai Mukmin di awal, sehingga walaupun dikurangi, tapi Mukmin tetap bisa jadi juara satu. Respect, selamat lagi buat Mukmin, selamat juga buat Mas Eja dan Ratanca yang berhasil menyelesaikan show Suci 12 dengan sangat gemilang, finalnya sangat dar-der-dor, luar biasa, dan saya nggak sabar untuk ngelihat bagaimana perkembangan kalian di stand up comedy Indonesia. Gitu aja, terima kasih. Kalau kalian suka sama konten ini, boleh like, share, komen, dan juga follow juga jangan lupa. Dan info aja buat teman-teman yang udah memesan playbook BSBB versi fisik, sudah saya kirim, silahkan ditunggu bukunya. Buat yang belum, akan ada versi ready stocknya, dan juga versi e-booknya masih tersedia di link di bio Instagram saya. Gitu ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.